Pada malam itu, Dodi baru saja menyelesaikan lembur di kantor. Pada jam menunjukkan pukul 11:45 menit, dan ia bergegas menuju stasiun untuk mengejar kereta terakhir. Malam itu hujan gerimis. Peron terlihat hampir kosong. Hanya ada beberapa orang yang berdiri membelakangi Dodi. Ia menunggu dengan hening. Kereta pun tiba, dan Dodi segera masuk ke dalam gerbong kedua dari depan. Saat pintu menutup, ia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Gerbong itu terlihat sepi. Hanya ada beberapa penumpang saja di gerbong itu. Terlihat seorang pria tua dengan koper besar, seorang wanita muda yang terus menunduk membaca buku, seorang pria berjas rapi yang duduk diam sambil memegang ponsel, dan seorang wanita tua dengan pakaian tradisional yang lusuh. Dodi memilih duduk dekat jendela. Saat kereta mulai bergerak, ia merasa hawa dingin merayap, meski semua jendela tertutup rapat. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya rasa lelah. Namun suasana makin aneh ketika ia memperhatikan sekeliling. Pria tua dengan koper besar itu tidak pernah berkedip, hanya menatap lurus ke depan dengan wajah tanpa ekspresi. Wanita muda yang membaca buku tidak pernah membalik halaman, meskipun ia tampak serius memandang buku itu. Pria dengan ponsel memegang perangkatnya dalam posisi yang sama sejak awal, tanpa sekalipun ia menyalakannya. Namun yang paling mengganggu adalah wanita tua berpakaian tradisional. Ia duduk dengan tubuh kaku, matanya tampak hitam pekat, terlihat tanpa cahaya kehidupan. Sesekali ia melirik Dodi dengan senyum yang tidak wajar. Dodi mulai merasa gelisah. Ia mengalihkan pandangannya ke jendela, mencoba menenangkan diri. Namun, refleksi di kaca membuat jantungnya berdegup kencang. Ketika ia melihat melalui jendela kereta, orang-orang itu tidak nampak di kaca, hanya dirinya sendiri. Ketika kereta melewati sebuah terowongan, lampu dalam gerbong tiba-tiba berkedip. Dalam kilatan cahaya itu, Dodi melihat semua penumpang di sekitarnya menoleh ke arahnya, menatap dengan wajah yang dingin dan kosong. Wanita tua itu tersenyum lebar, menunjukkan gigi yang tajam seperti taring. Dodi panik sepanik-paniknya. Ia bangkit dan mencoba berpindah ke gerbong lain. Namun pintu antar gerbong terkunci. Ia mengetuk-ngetuk pintu sambil berteriak minta tolong. Tetapi tidak ada jawaban. Dan ketika ia menoleh ke belakang, semua penumpang itu kini berdiri menghadap ke arahnya. Ketika kereta keluar dari terowongan, lampu dalam gerbong kembali normal, namun gerbong itu kosong. Tidak ada seorang pun yang duduk, kecuali Dodi sendiri. Tubuhnya gemetar. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Waktu berlalu.
kereta pun tiba di stasiun tujuan. Ia turun dengan tergesa-gesa. Petugas stasiun melihat Dodi yang pucat pasi, menanyakan keadaannya. Dengan gemetar, Dodi menceritakan apa yang ia alami. Petugas itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan. Petugas itu berkata bahwa gerbong kedua dari depan, tempat Dodi berada, gerbong itu sudah lama dikenal angker. Karena beberapa tahun lalu sempat ada kecelakaan di kereta itu, dan hampir semua penumpang di gerbong itu tewas. Dodi terdiam, bulu kuduknya berdiri. Malam itu ia bersumpah tidak akan pernah naik kereta pada malam hari. Setelah kejadian itu, Dodi merasa tidak pernah bisa melupakan apa yang dialaminya di kereta itu. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan wajah-wajah dingin para penumpang itu selalu muncul di pikirannya. Keesokan harinya, ia pun menceritakan kejadian malam itu kepada beberapa teman kantornya. Namun sebagian besar dari mereka hanya menanggapinya sebagai halusinasi akibat kelelahan bekerja.